Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dia Fitri Wahyuni dari SD Negeri Lemanis 01. Gimana nih perasaannya teman-teman menyambut bulan Ramadan? Apakah bahagia? Atau malah merasa biasa aja? Cuma rasanya menahan lapar dan menahan haus. Oh iya, ngomong-ngomong tentang kebahagiaan, teman-teman tahu gak sih apa itu kebahagiaan? Atau apa aja sih standar kebahagiaan itu? Yuk kita ulik bersama-sama. Dalam situs website dari Wikipedia mengatakan, definisi kebahagiaan adalah suatu keadaan di mana pikiran atau perasaan yang ditandai dengan rasa kepuasan, bersyukur, dan rasa ikhlas adalah salah satu cara agar hidup lebih baik, benar, dan bahagia. Tentunya, orang-orang untuk mencapai kebahagiaan biasanya kan dengan bekerja keras. Atau seorang mahasiswa nih, mau wisuda, pastikan mereka dengan cepat menyelesaikan studinya. Kebahagiaan itu juga bisa diraih dengan hal-hal kecil. Contohnya, makan es buah di pinggir sawah di siang hari. Masya Allah, nikmat banget gak sih? Nah, ternyata kebahagiaan itu bisa diambil dari hal-hal kecil lah. Lantas, berarti semua orang bisa merasakan kebahagiaan dong? Tapi kalau kita lihat kasus-kasus kemarin tuh sempat ada kasus di mana ada satu keluarga lompat bunuh diri dari apartemen. Terus kalau kita lihat ke belakang, kita flashback lagi ke belakang tuh, ada mahasiswa yang juga gantung diri. Setelah kita tahu penyebabnya, kebanyakan dari kasus bunuh diri itu disebabkan karena stres, depresi, atau masalah ekonomi. WHO mencatat hampir 1 miliar orang mengalami gangguan kesehatan mental. Pada tahun 2020 diperkirakan gangguan kecemasan meningkat sebesar 26% dan depresi meningkat sebesar 28%. Lantas, kenapa sebagian orang merasa tidak bahagia, bahkan cemas dan depresi? Salah satunya, ada beberapa faktor menjelaskan bahwa tidak merasa bahagia itu karena 1. Berekspektasi terlalu tinggi. Contohnya, andai aku jadi crazy rich, pasti hidupku bakalan tenang nih. Aku bakalan bisa banyak investasi, bisa pakai mobil apa aja, bisa punya banyak rumah. Atau andai aku punya kerjaan tetap, pasti aku gak bakalan goleran-goleran terus di kamar. Nah, itu contoh dari terlalu berekspektasi. Yang kedua, ada membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Contohnya, temanku udah punya perusahaan sendiri, si dia udah punya mobil nih, si dia udah nikah, dia udah punya anak 2 loh, si dia udah jadi PNS, terus kok aku gini-gini aja ya? Nah, itu salah satu dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain, yang nantinya bisa jadi overthinking atau insecure, atau malah bahayanya kita bisa kufur dengan nikmat Allah. Kemudian, yang ketiga, ada kesalahan konsep dalam memahami definisi kebahagiaan. Kalau kita mendefinisikan kebahagiaan dengan orientasinya hanya pada dunia saja, pastinya kita nggak bakalan habis mengejar kebahagiaan itu. Bahkan kita hanya merasa capek aja mengejar kebahagiaan itu. Dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 20, kehidupan hanyalah permainan dan senda gurau saja, dan diibaratkan seperti tanaman padi yang lama-kelamaan menguning dan kemudian menjadi hancur. Dan kehidupan tak lain hanyalah kesenangan palsu. Nah, di bawah tuh dimention tuh kesenangan palsu. Lantas, kesenangan yang hakiki itu seperti apa sih? Ya, kesenangan hakiki menurut Islam adalah senantiasa mengharap ridha Allah, senantiasa beribadah, dan semua kegiatan kita hanya mengharap kepada ridha Allah. Terus, kita bisa mendapatkan kesenangan hakiki itu dengan gimana sih? Yang pertama, bisa dengan qanaah. Qanaah adalah sikap rela menerima. Contohnya, kita bersyukur atas apa yang kita usahakan hari ini, dan kita bersyukur atas apa yang kita dapatkan hari ini. Dan kita senantiasa menghindarkan diri dari rasa kurang puas dan kurang bersyukur. Yang kedua bisa dengan istiqomah.
Istiqomah itu dalam artian bagaimana sih? Istiqomah itu contohnya nih, sekarang kan lagi bulan Ramadan. Istiqomah dalam hal bersedekah, istiqomah dalam menjalankan sholat sunat rawatib, atau bisa juga dengan sholat sunat duha. Terus bisa istiqomah dengan tilawah Al-Quran tiap pagi dan petang, atau bisa juga istiqomah dengan menjaga lisan kita. Gitu. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa mengharap ridho Allah, dan semoga kita menjadi hamba yang senantiasa qanaah dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Terima kasih. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.